Namanya sudah jauh. Udah mau habis ya? Bisa Alhamdulillah. Biniyati Allah yaqdiru alaina syuruhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Thumma ila arwahi abaina thumma ila arwahi ulama'il amilin rasyidina bil anbiyain minal muhaddisina wal mufassirin wal fuqaha fid din. Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'una bi'ulumihim wa bi barakati asrarihim wa yu'li darajatihim fil jannah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammalina wa ammatina wa aqwalina wa aqwalatina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahussu khasatan ila ruhi walidi al-marhum Abdul Rahim bin Abdul Qadir ila ruhi walidati al-marhum Hajjah Masnah binti Hajjah ila jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir dhunubahum wa yastir aybahum wa yaj'al quburahum min riyadil jannah wa ila hadratin nabi al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayfun lillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari sampai berpaktuari guys. Kamu boleh masuk di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri. Dengan barakah nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, pagi hari ini kita akan membaca kitab fikih Madzhabul Arba'ah
ya melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 34 ya, betul ya? Malik. Oh iya, ya, Al-Amru Tsani benar. Ya, halaman 35, maaf. 34. Al-Amru Tsani kan? Ya. Iya, Amr Tsani. Nah, 34. 35 Al-Amru Tsani Al-Hanafiyah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Ya. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang ya kesucian suatu air atau air yang suci ya. Nah, ini menurut ya mazhab al-Imam Abu Hanifah. Ya, mazhab Imam Abu Hanifah yaitu pada bagian yang kedua al-amru ats-tsani. Ya. Saya ulang sedikit ya. Al-Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya ya memberikan keterangan tentang Malikiyah atau Hanafi? Malikiyah. Amr Tsani yang dari anak-anak Imam Maliki. 34 jadinya. Kenapa? Al-Amru Tsani. Al-Amru Tsani dari Malikiyah. Iya, Malik emang. Ya, ini belum coret-coret soalnya di sini, Mas. Jadi belum dibaca yang nih. 34 bawah. Al-Malik ya? Iya benar. Aku gini benar. Aku tuh. Balik. Ya, ya, bagian yang kedua dari apa yang diungkapkan oleh pendapat Imam Malik ya dan juga para pengikutnya. Ya. Nah, al-amru tsani ya, perkara yang kedua min makruhatil miyah ya, tentang air-air yang makruh ya. Apa itu menurut Imam Malik tentang air yang makruh? Al-ma'ul musta'malu fi syai'in mutawaqqifin ala ma'in tahurin. Wa dzalika kalma al-musta'mal fil wudu'. Fa idza tawadda'a syakhsun bima'in summa nazala man ala a'dha'ihi ba'da istimalihi fa innahu yukrahu lahu an yatawadda'a bihi saniyan. Ya. Al-amru tsani di antara yang menyebabkan air itu menjadi makruh untuk digunakan, makruh dalam arti ya bukan haram atau tidak boleh. Ya. Menurut pandangan Imam ya Al-Malik adalah yaitu al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan fi syai'in mutawaqqifin ala ma'in tahurin. Ya, air yang sudah digunakan ini ya mutawaqqaf ya, arti mutawaqqaf itu ya sudah berhenti atau hilang tentang kesucian airnya tersebut. Kenapa? Karena air itu sudah dipakai, ya, sudah digunakan, ya, meskipun airnya tidak habis, ya, tapi air itu sudah dikatakan mustakmal. Apa arti mustakmal? Sudah dipakai ataupun digunakan, ya, karena kata mustakmal itu, ya, bisa menyangkut apa saja, ya. Kalau kita contohnya pengen beli motor bekas, ya, dalam bahasa Arab itu namanya apa? Darajatun nariyah musta'malah, ya, motor bekas, ya, second, ya, betul.
Ya, jadi kalau bekas itu ibaratnya itu artinya apa ya? Second juga. Ya, pernah diapain lah gitu, pernah dipakai lah gitu. Ya, beda halnya sama baru. Ya, itu kalau baru artinya memang belum diapa-apain kan gitu. Ya, nah air kalau sudah dipakai sebelumnya ya oleh orang lain atau orang yang memakai untuk wudu itu, maka air itu sudah dikatakan ma'ul musta'mal. Karenanya apa? Kesucian air itu menjadi hilang, ya. Wazalika, ya, contoh yang demikian itu dicontohkan adalah kalma'il musta'mali fil wudu'i. Ya, seperti air yang digunakan ya apa? Bekas wudu. Ya. Jadi kalau dipakai selain wudu kira-kira itu air musta'mal apa enggak? Contohnya diambil doang secedok dipakai buat nyuci kaki doang enggak boleh. Itu dikatakan musta'mal apa enggak? Tidak. Ya, karena kemustakmalan air ini disebabkan karena diapain? Digunakannya untuk wudu. Ya, itu. Tapi kalau dipakai untuk yang lain ya tidak tercampur najis artinya ya itu tidak dikatakan mustakmal ya, tapi airnya itu adalah air yang suci ya. Fa iza tawadda'a syakhsun bima'in, ya, apabila seseorang ya wudu dengan menggunakan air ya, summa nazala, ya, kemudian dia menurunkan ya man ala a'dha'ihi, ya, sesuatu yang ada di anggotanya, artinya dicelupkan tangannya contohnya itu, ya, ataupun dicelupkan sebagian kakinya, ya. Nah ini kalau jumlah airnya mungkin airnya kurang dari berapa ya? 20 lah, hanya pas-pasan doang untuk dipakai berwudu, ya. Ibaratnya dikobok tuh air, ya, dikobok enggak menggunakan gayung, ya, atau ciduk untuk mengambil air untuk wudu tuh, ya. Nah, air itu akan menjadi apa? Air mustakmal ba'da istimalihi, setelah digunakan itu air, berarti apa? Air itu menjadi air mustakmal. Nah, ketika air ini menjadi air mustakmal, kata Imam Malik, fa innahu yukrahu lahu an yatawadda'a bihi saniyan. Ya, enggak boleh tuh air yang udah dipakai wudu tadi digunakan untuk wudu yang kedua atau orang yang berikutnya. Ya, contohnya saya habis wudu di air yang kurang dari 20 tadi itu. Ya, ada saya minta kau datang mau wudu lagi, jangan. Boleh. Ya. Kenapa? Nah, ini yang pakai ciduk beda lagi. Kalau ini kan tadi dibilang apa? Dengan mencelupkan sebagian anggota tubuh apa wudunya. Ya, dikobok tuh air atau kakinya tuh, ya, itu. Ini jadi mustakmal, ya, itu. Wa innama, ya, yukrahu bisyurutin, ya. Wa innama yukrahu bisyurutin, ya. Air itu bisa dijadikan atau dihukumkan makruh karena ada beberapa syarat, ya. Artinya kalau syarat ini tidak ada berarti itu air enggak apa ya? Enggak makruh atau enggak mustakmal, ya. Nah, air itu bisa dijadikan makruh apa? An yakunal ma'u qalilan, ya. Jumlah air yang ada itu dalam jumlah yang apa ya? Qalil, sedikit. Ya. Kalau airnya banyak ya enggak dibilang airnya itu mustakmal, ya. Tuh. Fa idza tawadda'a, ya, min ma'in katsirin, ya. Apabila ya seseorang berwudu dengan menggunakan air yang banyak, wahtalata bihil ma'al munfasil min a'dha'i wudu'ihi fa innahu la yadur, ya. Kemudian air yang digunakan untuk wudu tadi dalam jumlah yang sangat banyak, ikhtalata bihil ma'al munfasil, bercampur dengan air yang terpisah,
ya min a'dha'ihi wudu'ihi, artinya terkena percikan air tadi, ya fa innahu la yadur, maka air itu tidak dikatakan air mustakmal. Kenapa? Ilatnya karena jumlahnya banyak. Ya kan? Jumlahnya banyak, tidak sedikit. Tadi kan yang menjadikan air itu jadi makruh karena apa? Ma'un qalil, airnya yang sedikit jumlahnya. Ya, jangankan dia kepercikan, ya, kena kepake kita habis wudhu aja itu sudah berubah menjadi airnya mustakmal. Tuh, ya. Contohnya begini, Bu. Kita wudhu nih, ya di kolam yang besar, ya kan? Kolam yang besar itu, ya kita pakai. Tahu-tahu ada kepercikan tuh bekas air yang kita pakai itu jatuh lagi ke situ, itu nggak masalah. Ya, kalau kata mazhab Imam Malik, ya, asalkan ilatnya apa? Alasannya jumlah airnya itu harus banyak tuh, ya. Itu yang pertama. Asani, yang kedua, an yajida ma'un ghairah yatawadda'u minhu, ya. Ditemukannya ada air lain yang bisa dipakai untuk wudhu, ya, itu. Kalau ada air lain yang bisa dipakai untuk wudhu, baru itu jadi makruh hukumnya. Kalau enggak ada air, itu apa? Enggak makruh. Ya, kenapa? Karena dalam kondisi darurat. Karena bahasanya di sini, ya, syarat, ya, yang menjadikan air itu menjadi makruh, yang pertama jumlah airnya sedikit, ya, yang kedua, ya, tidak ada air lain lagi kecuali hanya air itu, ya, itu adanya air lain lagi selain air yang akan kita pakai meskipun tadi sudah digunakan, ya. Mafhumnya kebalikannya adalah apa? Kalau masih, ya, ada air lagi yang bisa kita pakai untuk wudhu, maka apa? Itu jadi apa? Makruh. Kalau nggak ada berarti tidak makruh. Kenapa? Ad-darurat tubihu al-mahzurat. Ya, keadaan yang terpaksa itu, ya, memperbolehkan sesuatu yang apa? Yang dilarang. Ya, jangankan yang baru makruh saja. Ya, yang haram aja dalam keadaan terpaksa boleh kita apain? Kita kerjain, cuma jangan haji ungkung, jangan, ya, gitu. Jangan semarut-marut nih gitu. Itu yang kedua, ya. Nah, kata Imam Malik, wa illa fala karaha. Artinya kalau memang tidak ada air yang lain yang bakal kita pakai untuk wudhu, hanya air yang itu enggak makruh hukumnya. Ya, itu enggak makruh. Tapi kalau masih ada air yang lain, itu yang jadi makruh. Contohnya begini, Bu. Kita disediain minuman, ya. Ada teh manis, ada kopi, ada jahe, ada kopi jahe. Ya, kita minum yang mana ya? Yang biasa kesenangannya dia. Nah, ini kalau ini kesenangan susah ya. Biasa. Ya, kalau orang yang normal minum kopi jahe, susu jahe. Ya kan? Itu lebih sehat. Ya, atau ada air putih sama teh manis lah. Ya, kalau orang yang teh manis, orang punya gula, pilih air putih. Itu manis sama minum air putih. Tergantung orangnya itu. Ya. Jangan ada ibu-ibu dikasih mobil, ada mobil tahun 2010, sama mobil 2021, ibu pilih mobil yang mana? Satu, yang baru kan. Gitu, ngapain? Kira kan boleh, yang jelek. Ya, saya ambil tahun 2010 aja dah, sama bapak gitu. Ya. Berarti kita pilih yang apa ya? Yang bagusan, ya. Orang ada air yang lain kok, kenapa kita pakai air yang ini? Ya, kecuali nggak ada air lagi, nggak apa-apa dah. Tuh kita pakai air ini, ya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, asalis an yasta'malahu fi wudu'in wajibin. Nah, ya, air yang digunakan tadi itu digunakan untuk wudhu yang sifatnya wajib. Apa sih wudhu yang wajib, Bu? Buat sholat. Nah, iya, buat sholat itu kan wajib hukumnya. Ya kan? Kalau wudhu buat tidur wajib apa sunnah? Nah, jangan lupa juga asal lagi gimana? Itu enggak boleh wudhu. Ya, tuh. Tidur.
wudunya asal lagi. Udah mati mbak. Wudu asal aja, jangan wudu asal aja. Asal dia. Ya. Wudu jangan asal aja. Ya, itu. Nah, kalau itu airnya dipakai untuk wudu yang wajib seperti untuk sholat, ya kan? Nah, itu ya apa? Dikatakan airnya itu sudah mustakmal dan apa? Dan makruh untuk digunakan untuk wudu yang berikutnya. Ya, itu. Fa iza sta'malahu fi wudu'in mandubin. Ya. Apabila digunakan untuk wudhu yang sifatnya sunnah atau mandub, kal wudhu lin naum, seperti wudhu mau tidur. Ya Bu, kita kan sunnahnya kalau mau tidur itu kita ngapain dulu? Ambil wudhu. Wudhu dulu Bu. Masa pulas-pulas juga ya. Ya, wudhu coba dah. Ibu kalau susah tidur ambil Quran, insya Allah tidur Bu. Berapa? Ambil Al-Quran, baca. Kadang-kadang baca itu sampai bisa jus dah bener dah ya. Jadi ngantuk dah tuh. Pikiran banyak Ya. Tuh. Nenek. Bagus ya. Tuh ya, kalau ibu-ibu susah tidur ambil Al-Quran, baca aja insya Allah ngantuk. Tapi kalau dipakai bantu sini nggak ngantuk gitu ya. Dia manggil gue masih tidur. Di depan ustaz dia tidur. Gitu dong. Musim colek. Ya, itu. Au nahwihi ataupun yang lainnya, ya. Jadi 3 syarat inilah ya yang dikatakan oleh Imam Malik airnya itu akan menjadi makruh kalau memang mencukupi 3 syarat ini. Yang pertama, kata Imam Malik airnya sedikit, ya. Ada air lain yang bisa digunakan untuk wudu selain air itu. Yang ketiga, air ini dipakai untuk wudu yang sifatnya yang wajib. Itu syarat akan dikatakan airnya itu air yang makruh atau air yang mustakmal. Ya, paham Bu ya? Paham gak Bu? Insya Allah Ustaz ya. Insya Allah Ustaz. Ya. Ya, jadi paham gak? Kalau nggak paham tanya aja nggak apa-apa ya. Gini Ustaz, kan kita wudu nih, prak gitu ya. Nah kita nandain lagi, tel dari sini. Termasuk mustakmal gak? Sama itu. Hah? Mustakmal. Mustakmal? Jadi kita buang aja dah, nandain Buang lagi. aja. Oh itu. Ya. Karena jauh dikit, buang. Ya, itu kalau jumlah airnya sedikit. Tapi kalau jumlah airnya banyak nggak apa-apa ya. Iya kan banyak, kita lagi wudu, prak gitu. Udah, nah begini lagi nandain, tel dari sini. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa kalau jumlahnya banyak. Ini kan yang dikatakan mustakmal adalah air jumlahnya sedikit. Ya. Pokoknya yang enak kita wudhu di atas keran udah. Iya, emang dari keran dah. Keran Udah sudah nah, sekarang juga kalau sama kita kemana-mana ya kita jalan kemana itu bawa orang gitu. Kalau di rumah kita sih aman-aman Ya. ya. Yang Ada ribet dong, udah. tidak pergi gitu. Mana-mana ya. Mana-mana. Ya. Selanjutnya, waqad halal malikiyatu karahatul wudu minal ma'i al musta'mali. Ya. Imam Malik memberikan penjelasan tentang makruhnya wudu dengan menggunakan air yang musta'mal. Ya. Penjelasan secara ya khusus dari Imam Malik. Ya. Bi anna ba'dal a'immata qol, ya, sebagian ya a'immah atau imam fikih mengatakan qala bi adami sihhatil wudu'i minal ma'i al musta'mali. Ya, sebagian ulama fikih mengatakan tidak sahnya wudu ya dengan menggunakan air yang mana? Yang mustakmal, air yang bekas dipakai wudu. Ya Bu, ya itu sebagian ulama fikih. Ya, nah, famura'atun li hadhil khilaf qalu bil karaha. Ya, nah sebagian lagi ada yang mengatakan apa? Terjadinya perbedaan itu hanya sifatnya makruh. Artinya bukan tidak menjadikan tidak sahnya wudu kita, hanya makruh aja. Kenapa makruh? Karena hanya sekedar dibenci, bukan batal, tidak terima atau tidak sah wudu kita. Ya, betul. Wa aidan fa innahu ya sabata ladaihim
anna salaf lam yasta'maluhu, ya, dan juga ada sebagian di antara mereka ya menggunakan sebagai satu alasan atau argumen bahwasanya ulama salaf itu tidak menggunakan air yang makruh tadi, yang bekas dipakai. Lebih baik nggak pakai dah. Ya. Jadi masing-masing mereka punya apa ya? Alasan. Punya alasan. Ulama salaf Boleh. ya, Nggak boleh dia pada nggak pakai tuh. Udah kita ikutin aja, boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Ya, karena dilakukan oleh para ulama. Ya, nah ulama-ulama yang dahulu mereka juga berijtihad. Ya, artinya berijtihad itu ya melakukan sesuatu untuk mencarikan solusi, ya, ataupun jalan keluar bagaimana hukum air yang udah dipakai untuk wudhu ini, apakah boleh dipakai wudhu yang berikutnya atau tidak. Sebagian mereka bilang ulama dulu nggak pakai tuh, ya, justru mereka memakai air yang baru kan gitu. Ngapain pakai motor bekas kalau ada motor yang baru, gitu kan? Gua punya duit kan begitu kasarnya, ya, itu. Tuh perkara yang kedua, ya. Nah, kata Imam Malik pada lazalik adami, ya, pada lazalika indahum ala karahatihi, ya. Nah, oleh karena itu menurut mereka itu, ya, airnya itu dikatakan air yang apa? Musta'mal dan makruh untuk digunakan, ya, wudhu yang berikutnya atau wudhu yang kedua ataupun yang berikutnya itu, ya. Al-amr salis, ya, perkara yang ketiga, min makruhatil miyah, ya, dari kemakruhan suatu air. Apa itu? Al-ma'ul ladzi walagha fihil kalb, ya, air yang apa itu? Walagha fihil kalb, yang diminum oleh seekor anjing. Ya, jadi anjing itu mencelupkan ataupun memasukkan mulutnya ya ke dalam air itu. Ini kata Imam Malik, ya, itu baru airnya makruh saja. Oh, makruh ya. Kalau kita kan najis. Ya, itu. Ya, ini anjing Bu ya. Iya. Ya, kalau kucing sih nggak apa-apa. Kalau kita. Walau miroron, ya, sekalipun apa? Berulang-ulang atau berkali-kali, ya, diminum tuh anjing yang masuk jalannya, datang anjing lagi, minum lagi situ, ya, anjing yang kedua jalan habis kenyang minum, datang lagi anjing yang berikutnya, itu kan miroran, berkali-kali atau berulang-ulang, ya. Fa iza syaribal kalbu min ma'in qalilin, nih Bu, ya, apabila seekor anjing minum, ya, di air yang jumlahnya sedikit, fa innahu yukrahu istimalihi, maka makruh hukumnya apa? Menggunakan air tersebut. Boleh jadinya ya. Ini jumlahnya sedikit Bu ya. Sedikit boleh. Ini kata Imam Malik, baru makruh doang. Kalau kita kan udah najis. Iya. Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ini Imam Malik. Ya. Ada air lah. Ambil aja airnya. Ya. Anjing ya. Nah, ada juga Bu, wa misluhu yang serupa dengan ini, airnya Bu, seperti air yang habis dipakai minum sama anjing. Ada juga nih, apa itu? Al-ma'ul ladzi syariba minhu syahsun i'tada syarbul muskil. Tuh, air yang bekas diminum sama orang yang suka mabok. Ya, Bu. Jadi orang yang tukang mabok sama anjing, Bu. Itu contohnya. Disero kalau dinyero, kalau anjing kan begini. Iya, hukumnya artinya kedudukannya, bukan kaifiahnya. Makomnya itu, ya, kedudukannya, bukan apanya, bukan fisiknya, bukan, ya kan, ya. Itu dihukumkan orang tukang mabok itu sama dengan seekor anjing tuh, kata Imam Malik nih, bukan kata saya, ya. Ya. Kenapa? Karena dia i'tada syarbul muskil. Ya, ini kalau i'tada artinya itu orang yang gemar. Ya, suka mabok.
suka minum minuman keras. Artinya kalau nggak minum minuman keras nggak aci dia minum. Nggak pusing. Makannya nasi goreng, minumnya bir. Kan gitu contohnya. Ya. Karena udah apa ya? Udah kebiasaan. Ya. Itu mulut kayaknya nggak nerima kalau nggak minum minuman yang memabukkan kan gitu. Ya, ada nggak orang begitu, Bu? Ada. Ya, ada, Bu. Bukan nggak ada, ada di mana? Ya. Ya, nggak di mana-mana, di sini juga ada. Ya. Orang kerjaannya minum ya air putih, nggak level gue minum air putih mah. Ya, minumnya brandy contohnya itu. Ya, whisky, ya, vodka. Ya, tuh macam-macam yang diminum itu. Ya, kalau nggak minum gituan nggak keren katanya. Jangan. Ya, tuh. Au ghasala fihi udwan min a'dha'ihi. Ya. Atau Bu, ya, itu orang yang tukang mabok tadi dia mencuci ya sebagian anggota dari anggota tubuhnya. Ya Allah, jadi makruh nih airnya, Bu. Ya, makruh tuh. Kalau kita kan kalau Imam Syafi'i ini nggak seperti ini, nggak kejam kayak gini. Ya. Justru kalau Imam Syafi'i anjing jelas sudah najis tuh. Ya, kalau di sini orang mabok hukumnya sama apa ya? Anjing yang ya, Najis juga jadi. najis ini ada. Ya, ntar ada alasannya nih, Bu ya. Wa innama yukrahul wudu minal